Bro, lu pernah enggak ketemu orang yang dari luar kelihatannya biasa aja, tapi setelah lu kenal lebih dalam, ternyata bikin kepala lu berat tiap kali ngobrol sama dia? Orang yang kehadirannya bikin energi lu turun, bikin suasana yang tadinya santai jadi tegang, atau bikin lu mulai ngeraguin diri sendiri padahal sebelumnya lu baik-baik aja. Kadang bukan kata-katanya yang nyakitin, tapi auranya, caranya bereaksi, caranya ngomong, caranya ngelihat hidup. Dan yang lebih bahaya, kalau lu nggak sadar, karakter kayak gini bisa pelan-pelan nular ke diri lu sendiri. Lu mulai jadi orang yang defensif, gampang marah, atau terus nyalahin keadaan. Karena energi buruk itu menular, bro. Dan itu sebabnya penting banget buat tahu karakter manusia paling buruk yang harus lu hindari. Bukan buat ngejudge orang lain, tapi buat ngelindungin diri lu sendiri biar enggak ikut rusak dari dalam. Ada orang yang hidupnya kayak magnet buat drama. Setiap ada masalah, dia selalu jadi pusatnya. Dia enggak nyari solusi, dia nyari simpati. Lu bantu, dia ngeluh. Lu kasih saran, dia bilang, enggak segampang itu. Lu kasih jalan keluar, dia malah ngomong, enggak semua orang sekuat lu. Dan akhirnya lu capek, karena dia enggak pengen sembuh, dia cuma pengen dikasihani. Orang kayak gini bukan butuh temen, dia butuh penonton. Dia main peran sebagai korban, supaya dunia terus ngerasa bersalah sama dia. Tapi yang paling kasihan, kadang dia nggak sadar kalau pola itu yang bikin dia stuck. Dan kalau lu terlalu lama di sekitar orang kayak gini, lu bakal ikutan ngerasa dunia jahat, orang lain egois, dan hidup lu paling berat. Padahal yang lu butuhin bukan simpati tapi tanggung jawab. Karena selama lu nyalahin dunia, lu nggak akan pernah bisa ubah diri lu sendiri. Ada juga orang yang kelihatannya tenang, tapi sebenarnya penuh racun halus. Lu tahu kan tipe yang diam tapi nadanya nyindir. Nggak ngomong langsung, tapi jelas-jelas ngasih sinyal kalau dia kecewa. Dia marah tapi nggak bilang, dia sakit hati tapi nyalahin lu lewat sikap dinginnya. Ini yang disebut pasif agresif. Awalnya lu ngerasa bersalah, mikir lu salah apa. Tapi makin lama, lu sadar, dia pakai rasa bersalah lu buat ngontrol. Dia bikin lu minta maaf untuk hal yang bahkan bukan salah lu. Orang kayak gini bukan mau damai, bro, dia mau menang. Dan bahaya banget karena dia nyerang pelan-pelan. Lu nggak sadar kapan lu mulai kehilangan percaya diri. Jadi kalau lu ngerasa capek tanpa alasan tiap kali habis ngobrol sama seseorang, hati-hati. Mungkin bukan karena lu sensitif, tapi karena lu lagi berhadapan sama orang yang main halus. Orang yang pakai emosi buat nyetir orang lain. Ada juga karakter yang dari luar kelihatannya sempurna. Sopan, santun, religius, berprinsip. Tapi semua itu cuma di permukaan. Dalam hatinya, dia haus pengakuan. Dia baik bukan karena tulus tapi karena pengen dipuji. Dia nolong orang bukan karena empati tapi karena pengen terlihat lebih tinggi. Dia posting motivasi, tapi di balik itu ada kebutuhan buat dikagumi. Dan ironisnya, dia percaya sama kebohongan yang dia bangun sendiri. Dia hidup bukan buat kebenaran tapi buat citra. Orang kayak gini susah banget dikenali, karena topengnya rapih. Tapi kalau lu jeli, lu bakal lihat tanda-tandanya. Dia selalu butuh panggung. Dia gelisah kalau enggak diperhatiin. Dan dia enggak pernah benar-benar bahagia kecuali ada yang ngeliat pencitraannya. Hati-hati, bro. Dunia sekarang penuh orang kayak gini. Mereka kelihatannya baik tapi bikin lu ngerasa kecil di sebelah mereka. Dan tanpa sadar, lu bisa kejebak ikut main di dunia yang palsu. Jangan sampai lu berubah jadi orang yang sibuk nyari validasi, tapi lupa jujur sama diri sendiri. Lalu ada yang lain lagi, yang bikin hidup orang sekitar penuh roller coaster, si tukang drama. Orang yang enggak bisa hidup tanpa konflik. Setiap masalah kecil dibikin besar. Setiap cerita biasa dijadikan tragedi. Dia selalu punya sesuatu untuk dikeluhkan. Selalu punya orang yang salahin, dan selalu punya alasan kenapa dia menderita paling hebat. Kalau hidupnya tenang, dia malah bingung. Karena dia nggak tahu cara bahagia tanpa kekacauan. Dia bikin ribut kecil biar ada bahan buat diceritain. Dia nyari perhatian lewat luka, bukan lewat karya. Dan kalau lu enggak hati-hati, lu bakal jadi bagian dari dramanya. Lu jadi peran tambahan di film yang enggak pernah lu pilih buat main di dalamnya. Bro, kalau lu ketemu orang kayak gini, satu-satunya cara buat menang adalah keluar dari panggungnya. Jangan lawan dramanya. Diam dan mundur.
Karena semakin lu lawan, semakin dia punya bahan buat nambah adegan. Tapi dari semua karakter buruk, yang paling berbahaya adalah yang ngerasa tahu segalanya. Orang yang selalu punya pendapat, tapi enggak pernah mau dengerin. Lu ngomong fakta, dia lawan dengan opini. Lu kasih data, dia jawab dengan, ya tapi menurut gue. Dia bukan mau diskusi, dia mau dominasi. Dan parahnya, dia sering banget kelihatan percaya diri. Padahal di balik itu ada rasa takut. Takut kelihatan bodoh, takut salah, takut enggak dihargai. Jadi dia nutup rasa takutnya dengan arogansi. Tapi bro, orang kayak gini enggak bisa tumbuh. Karena setiap kali dunia ngasih pelajaran, dia tolak dengan ego. Dan kalau lu deketin orang kayak gini terlalu lama, lu bisa ikut buta. Lu mulai males belajar, mulai ngerasa udah tahu semuanya. Dan itu awal dari kemunduran. Kadang, karakter buruk ini enggak cuma ada di orang lain, tapi juga di diri kita sendiri. Mungkin lu pernah main korban, pernah nyalahin orang lain, pernah nyari simpati lewat cerita sedih, pernah juga jadi pasif-agresif, diem tapi ngarep orang lain ngerti isi kepala lu, pernah pura-pura kuat padahal rapuh, atau pura-pura bijak padahal cuma pengen terlihat keren. Pernah nyari perhatian lewat drama kecil, atau ngerasa paling benar dan enggak mau dengerin siapapun. Semua orang pernah punya sisi itu, bro. Tapi bedanya, orang yang sadar mau berubah. Orang yang enggak sadar malah bangga sama sisi gelapnya. Dan di situ letak batas antara orang yang tumbuh sama orang yang terjebak. Karakter buruk enggak muncul tiba-tiba. Biasanya lahir dari luka, dari kurangnya penerimaan, dari rasa takut yang enggak pernah disembuhkan. Orang yang sering disalahin bisa tumbuh jadi korban abadi. Orang yang sering diremehkan bisa tumbuh jadi sombong. Orang yang sering diabaikan bisa tumbuh jadi haus perhatian. Tapi luka bukan alasan buat nyakitin orang lain. Lu boleh punya trauma, tapi lu juga punya pilihan. Pilihan buat berhenti nurunin luka itu ke orang lain. Karena setiap kali lu nyadar pola buruk lu sendiri dan berani ubah, lu memutus rantai racun yang bisa terus nyebar. Dan itu bukan hal kecil, bro. Itu keberanian tingkat tinggi. Kalau lu mau tahu orang kayak apa yang paling layak lu jauhi, lihat satu hal sederhana. Energi yang dia bawa. Abis ketemu dia, lu ngerasa tenang atau capek? Lu ngerasa lega atau ngerasa bersalah? Lu ngerasa lebih bersemangat atau malah ragu sama diri sendiri? Tubuh lu tahu duluan sebelum pikiran lu sadar. Energi nggak bisa bohong. Orang yang jujur bawa kejelasan. Orang yang manipulatif bawa kabut. Orang yang tulus bikin lu ngerasa damai. Orang yang beracun bikin lu ngerasa salah tanpa alasan. Belajar percaya sama intuisi itu penting. Karena nggak semua orang pantas dikasih akses ke kedamaian yang lu bangun susah payah. Dan kalau lu pengen tahu cara paling ampuh buat ngelindungin diri dari karakter buruk, mulailah dari diri lu sendiri. Jadi orang yang sadar, bukan reaktif. Orang yang reflektif, bukan impulsif. Lu nggak bisa kontrol siapa yang datang ke hidup lu, tapi lu bisa kontrol siapa yang lu izinkan tinggal di sana. Lu nggak bisa ubah orang lain, tapi lu bisa jaga standar energi yang lu mau bawa. Kalau seseorang terus ngerusak kedamaian lu, bukan berarti lu jahat kalau menjauh. Kadang menjaga jarak itu bentuk cinta. Cinta buat diri sendiri. Hidup ini udah cukup ribut, bro. Lu nggak perlu nambah racun dari orang-orang yang belum beres sama dirinya sendiri. Tapi jangan juga jadi orang yang cuma nunjuk jari keluar. Karena musuh terbesar bukan di luar sana, tapi di dalam kepala lu sendiri. Di pikiran yang bilang, gue paling benar. Di kebiasaan, nyalahin orang lain. Di ego yang pengen menang terus. Di rasa takut yang disembunyiin lewat marah. Itu semua versi kecil dari karakter buruk yang lu benci. Dan satu-satunya cara buat bebas dari mereka adalah sadar dan berhenti jadi mereka. Bro, dunia nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang berkarakter. Orang yang bisa ngaku salah, yang bisa minta maaf tanpa gengsi, yang bisa diem tanpa dendam, yang bisa kuat tanpa nyakitin. Itu yang langka. Jadi kalau lu pengen beda, jangan sibuk ngejar kesempurnaan. Sibuklah ngelatih kesadaran. Jangan cuma jauhi orang buruk, tapi pastiin lu juga enggak jadi sumber racun buat hidup orang lain. Lu nggak bisa pilih siapa yang lewat di hidup lu.
tapi lu bisa pilih siapa yang lu izinkan menetap. Lu enggak bisa cegah orang manipulatif buat muncul, tapi lu bisa belajar bilang, cukup. Lu enggak bisa ubah orang yang penuh drama, tapi lu bisa nolak buat jadi pemeran dalam ceritanya. Dan lu enggak bisa kontrol karakter orang, tapi lu bisa bentuk karakter diri lu sendiri. Karena pada akhirnya bro, karakter buruk paling berbahaya bukan yang di luar sana, tapi yang lu pelihara diam-diam sambil bilang, gue cuma manusia biasa. Mulai sekarang, belajar kenali tanda-tandanya, baik di luar maupun di dalam diri lu. Setiap kali lu pengen nyalahin orang, tanya dulu, gue udah tanggung jawab belum? Setiap kali lu pengen drama, tanya, ini beneran perlu atau cuman ego gue yang pengen didengar? Setiap kali lu pengen kelihatan benar, tanya, gue pengen menang argumen atau pengen ngerti? Karena perubahan besar dimulai dari pertanyaan kecil. Enggak semua karakter buruk bisa langsung hilang, tapi semuanya bisa dilatih buat diredam. Pelan-pelan, satu kesadaran demi satu kesadaran. Dan di akhir hari bro, lu cuma bisa jaga satu hal, energi lu. Siapapun yang ngerusak kedamaian lu, kasih jarak. Siapapun yang ngerusak nilai lu, kasih batas. Siapapun yang nyeret lu balik ke versi lama yang penuh amarah dan defensif, kasih waktu biar dia jalan sendiri. Karena hidup ini terlalu singkat buat terus muter di drama yang bukan milik lu. Lebih baik kehilangan orang yang bikin ribut daripada kehilangan diri sendiri yang pengen damai. Karakter buruk selalu ada di dunia ini, tapi selama lu sadar dan jaga hati, lu enggak akan ikut jadi bagian dari mereka. Dan itu bro, adalah kemenangan sejati.